SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang atau yang biasa disebut MUHISA merupakan lembaga pendidikan unggul dalam naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang berdedikasi untuk membentuk generasi muda yang unggul, beriman dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi kita dalam momen kita bersama saya Irma Mufita, di mana hari ini pemirsa momen kita hadir spesial dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, di mana kita akan memberangkatkan 12 siswa dalam program Ryugaku Elis International College di Jepang, di mana 12 orang siswa ini nanti akan diberangkatkan secara simbolis. Pengantaran dan juga dokumen mereka akan diserahkan dan mereka akan berangkat di siang hari ini. Bagaimana untuk rangkaian acara pemberangkatan dari 12 orang siswa-siswa ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Tahun 2025 ini, SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang kembali memberangkatkan sejumlah siswa dan alumni untuk kuliah sekaligus bekerja di Jepang. Program ini merupakan hasil kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dan Elis International College atau EIC Jepang yang telah berjalan selama 13 tahun. Acara pemberangkatan secara seremonial ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terdapat 12 orang siswa yang akan diberangkatkan di tahun ini. Mereka telah lolos dalam beragam tes dan seleksi ketat mengalahkan ratusan pendaftar. Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 mengungkapkan kebanggaannya terhadap prestasi siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 tersebut, sekaligus berpesan untuk selalu menjaga nama baik alma mater dan negara Indonesia. Yang jelas Bapak Ibu wali murid hari ini gelisah karena putra yang baik kita ini akan pergi ya untuk mencari ilmu, tidak jauh ya, di Jepang, masih jauh di Yogyakarta 8 jam ya toh, kalau Jepang mungkin sama-sama 8 jam, jadi samalah dengan Jogja. Tapi Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa anak-anak kita ini akan berjuang selama 2 tahun. Mereka ini masih istilahnya berjalan itu di tebing, di kerikil-kerikil tajam misalnya. Tetapi di sana nanti mereka itu ada harapan. Karena angkatan yang sudah sekian ya. Karena 13 tahun yang lalu kami ceritanya ya, saya cerita sedikit aja. Ketika saya ke Bandara Juanda, Jakarta, Soekarno-Hatta, itu saya kehabisan penerbangan berikutnya. Akhirnya namanya kepala sekolah SMK Muhammadiyah 1 tidak cari hotel, tidur di bandara untuk ke Lampung pesawat berikutnya. Nah, ketika saya di sana, kok akeh lulusan SMK dari Jawa Timur ini yang akan berangkat ke Jepang melalui LPK. Maka pada saat itu SMK Muhammadiyah 1 masih muridnya 125. Ingat, orang tuamu sekian tahun akan tua. Nanti ketika kamu menjadi tenaga engineering di sana, tenaga ahli sana, kalian bisa menjadi penduduk sana. Orang tuamu yang sudah tua bisa kamu ajak ke sana. Nah, menetap di Jepang. Kalau kita usia 60 pensiun Pak, nganggur, boleh kesibukan. Kalau di Jepang pensiunnya 80. Kita yang sudah tua-tua ini bisa bekerja dimanapun, diberi karena kekurangan orang. Nah, orang Indonesia sekarang mendapat kesempatan banyak masuk di sana. Tetapi masuknya menurut saya
ya yang bisa berkarir di sana. Karena kakak kelasnya Bu Nun Sewu yang sudah 7 tahun sudah ada yang menjadi penerjemah. Dan ini adalah anak-anak yang hebat, yang insya Allah dari 12 ini insya Allah Pak Arief akan membawa 40 tadi. Karena dari prestasi ini nanti akan membawa anak-anak lainnya akan ikut berprestasi. Pemberangkatan siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang dalam program Ryugaku Elis International College Jepang juga dihadiri oleh perwakilan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Beliau menceritakan sebuah kisah bijaksana yang dapat direnungkan tentang 3 sikap terhadap sebuah pesan yang didapat. Awalilah berangkat ini dengan niat. Niatnya adalah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu. Mencari ilmu itu wajib. Yang kedua, bawalah tempat atau wadah yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya. Kalau nanti anak-anak ke Jepang hanya bawa kresek, pulang hanya bawa 1 kresek nanti. Tapi kalau nanti membawa wadah yang banyak dan yang besar, nanti anak-anak akan pulang dari Jepang itu membawa bawaan yang banyak ya, dan yang besar. Yang itu nanti akan membawa kebanggaan bagi anak-anak dan kedua orang tuanya serta sekolah. Kepala Bidang Provinsi Jawa Timur juga turut melepas siswa Muhaisa ke Jepang tersebut. Dalam sambutannya, Anak Saulina mengapresiasi inisiatif SMK Muhammadiyah yang terus mendorong siswa-siswinya untuk siap terjun ke dunia kerja tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri. Semoga ini Pak Arief menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lainnya. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus anak-anakku, hari ini bukan menjadi suatu perpisahan. Jadi tidak perlu ditangisi. Tadi Pak Arief dari Pak Bambang dari Muhammadiyah sudah menyampaikan bagaimana kalian sampai hari ini tinggal melangkahkan menuju negara yang kalian cita-citakan. Negara Jepang bukan suatu negara yang perlu kita takutkan. Di sana itu negara yang bagi saya itu adalah negara aman. Negara yang menjadi favorit bagi saya dan anak-anak saya. Karena apa? Kita bisa mencontohkan di sana bagaimana masyarakat Jepang dengan budayanya, budaya disiplin, budaya sopan santunnya. Di sana itu tidak ada. Misalnya kita tabrakan ya, saling jalan itu tabrakan. Pasti kalau orang Surabaya pasti meso-meso, kebun binatang pasti sudah terucap. Tapi di sana tidak, Bapak Ibu. Saling memaafkan, saling memberi hormat satu sama yang lain. Itulah mengapa saya katakan bahwa Jepang adalah negara favorit saya. Bagaimana anak-anak saya ajak ke Jepang agar mereka bisa melihat kedisiplinan di sana. SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang adalah salah satu SMK unggulan di Kota Malang, bahkan di Jawa Timur. Banyak lulusannya yang telah bekerja di luar negeri dan dunia industri. Kerjasama dengan PT Elis International College atau EIC Jepang pun telah terjalin sejak lama. Kerjasama ini bertujuan untuk menampung siswa sekolah menengah kejuruan yang siap bekerja setelah lulus. Dalam acara pemberangkatan tersebut juga dibagikan dokumen kelengkapan yang dibagikan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Malang. Dilanjutkan dengan ucapan selamat kepada 12 orang siswa yang akan berangkat didampingi kepala sekolah dan beberapa orang guru.
Di Jepang, mereka telah ditunggu kedatangannya oleh pendamping yang akan mengajarkan serta membimbing selama bergabung dalam program Ryugaku Elite International College selama 2 tahun. Peluang bekerja di Jepang cukup menjanjikan mengingat angka kelahiran yang rendah dan penurunan jumlah angkatan kerja di negara tersebut. Untuk bekerja di Jepang meliputi penguasaan bahasa Jepang dan keterampilan yang memadai menjadi bekal penting yang telah dikuasai oleh siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1. Minasama, kyou watashi tachi wa rainichi no yotei desu. Kore wa kami-sama to ryoshin to sensei to minasama no okage de watashi tachi wa kyou Nihonへ留学行くことができました。私たちは今日本当に感謝しました。皆様、私たちは一生懸命勉強して働くことにしました。最後、もう一度皆様誠にありがとうございました。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna dapat berangkat, para siswa harus melewati berbagai seleksi, termasuk tes bahasa Jepang langsung dengan Direktur PT IIC. Hingga tahun 2025 tercatat sudah ratusan siswa yang telah dikirimkan ke Jepang. Hal tersebut tentunya tak lepas dari dukungan orang tua, sehingga dengan bangga mengantarkan putra-putri mereka. Mengantarkan anak-anak kami untuk menuju ke belajar, kuliah, dan bekerja, yang mana orang tua sudah berusaha dan berdoa untuk kalian. Kami merasa sangat terima kasih sekali kepada SMK Muhammadiyah 1 yang telah memberikan kesempatan terutama kepada anak-anak yang sudah terbaik, the best ya, ini terpilih 12 di bulan April ini, terbanyak ya Pak Arif ya. Jatahnya luar biasa 40, tapi masih ada nanti di bulan Oktober ya Pak Arif ya. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya juga luar biasa, anak-anak untuk ke depan lebih banyak lagi. Dan saya terima kasih Pak Arif tidak terhingga atas nama wali murid yang mana kita itu sudah memang ditakdirkan untuk anak-anak berjuang bekerja dan kuliah terutama dulu, kemudian nanti bekerja untuk meningkatkan kompetensinya. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak mudah ya Bapak Ibu ya, ketika detik-detik kita mengantarkan dan kemudian dengan biaya saya merasa di grup itu merasa ada kegalauan orang tua ketika dengan biaya yang segitu kemudian kita carikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya itu luar biasa. Dan saya juga merasakan ini sebuah rezeki sehat, rezeki barokah, rezeki bisa mengantarkan mereka untuk bisa pergi belajar dan bekerja. Kemudian terima kasih kepada Sinsi, Ibu Novi dan Ibu Leli yang membimbing dengan sabar, telaten selama hampir 10 bulan ya Bu Leli ya, Mei sampai dengan April. Alhamdulillah luar biasa. Tepuk tangan untuk bunda-bunda Sinsi kita. Demi kelancaran dan mengantar kesuksesan para siswa dan alumni SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, acara ditutup dengan doa. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li qadri sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, khususnya pada hari ini dalam acara pemberangkatan alumni ini.
Ya Allah, kami memohon kepadamu agar para alumni yang kami cintai ini senantiasa diberikan keberkahan dan keberhasilan dalam setiap langkah dan perjuangan mereka di masa yang akan datang. Ya Allah, berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan petunjuk-Mu agar mereka dapat meraih cita-cita dan impian mereka dengan penuh keberkahan. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Berikanlah keselamatan dalam perjalanan Pak Arif, Bapak Ibu guru pendamping anak-anak kita. SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang mempunyai visi menjadi pusat pendidikan unggulan yang menghasilkan lulusan berintegritas, berkualitas, dan berdaya saing global, di mana hal tersebut diwujudkan dalam kerjasama dengan Elis International College Jepang. Di Jawa Timur ada banyak, tapi ya memang kalau dilihat dari jumlah lulusan dari kita dengan yang anak-anak belajar ataupun berkuliah sambil belajar di negara-negara baik Jepang ataupun yang lain ya memang sangat masih minim. Ya salah satunya adalah pasti satu, anak-anak kita ini kan percaya diri untuk mereka berani keluar dari zona nyaman. Karena kalau di keluar negeri tentunya bukan zona nyaman bagi dia karena beda negara, budaya dan semuanya. Dan kami mengapresiasi untuk kegiatan ini. Semoga bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain. Kami berharap begitu. Jadi tidak dalam satu negara, memang banyak yang ditawarkan ke Jawa Timur. Karena menurut mereka dari selama ini yang kita lihat, negara-negara itu suka dengan SDM atau anak-anak kita karena satu ya mungkin budaya dari kita ya sebagai orang Indonesia yang mempunyai rasa gotong royong, kemudian saling membantu itu melekat di negara-negara yang rata-rata. Seperti kemarin kami juga ada kerjasama dengan Jerman di daerah bagian negara Black Forest. Itu juga begitu, lebih suka dengan orang-orang Indonesia karena anak-anak Indonesia yang mereka kuliah sambil bekerja atau magang di sana itu waktu kalau bagi yang lain tuh kalau sudah waktunya selesai ya selesai, tapi orang Indonesia tidak. Mereka akan merapikan, membantu temannya yang belum. Itu yang sangat disukai oleh negara-negara yang lain. Tentu diperbanyak lagi program-program kerjasama untuk sedikit mencari kisi-kisi yang ada di sana. Sehingga nanti ketika seleksi anak-anak kita ini di sini khususnya dari Muhammadiyah 1 Malang sudah siap dengan soal-soal ataupun kriteria yang disyaratkan. Harapannya seperti itu, selain juga diperdalam diklat-diklatnya di internal Muhammadiyah 1 Malang. Tentu harapannya seperti itu. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, pertama hanya 2 yang lolos, terus meningkat terus, sekarang sudah banyak. Ini tadi sudah kita hitung sendiri banyak juga begitu. Motivasi saya mengikuti program ke Jepang ini karena dari kelas 10 SMK saya sudah memiliki mimpi untuk bekerja dan kuliah di Jepang. Serta meminta izin kepada kedua orang tua saya dan alhamdulillahnya diizinkan. Untuk persiapan yang saya siapkan yaitu yang pertama belajar bahasa Jepang, kemudian ikut tes GLPT. Tentu saja untuk kesulitannya bahasa, karena di Jepang hanya menggunakan bahasa Jepang, bukan Indonesia atau Inggris. Harapannya saya bisa sukses di sana dan dapat membanggakan kedua orang tua saya yang berada di Lampung. Minasan, furimuku na, ushiro ni wa yume ga nai, ganbatte ne. Nihongo ga totemo omoshirokute tanoshii desu yo. Watashi wa Nihon ni matte imasu. Itsumo ganbarimasu.
tentu saja sangat. Kita sudah melihat keberhasilan yang sudah dicapai kakak-kakak kelasnya, bagaimana mereka tidak hanya sekedar mencari ilmu tapi juga langsung pengalaman, praktek di lapangan, sekaligus bekerja dan seterusnya, itu sangat masuk nih di kurikulum Merdeka ini, sudah sangat komplit, sehingga menurut saya ini ya jangan hanya dilanjutkan, terus nanti yaumil qiyamah. Ini sangat penting untuk kita yang ekonomi menengah ke bawah. Mungkin program ini sangat-sangat diharapkan oleh semua orang tua, saya pikir, karena tidak hanya orang berada saja yang mampu anaknya kuliah maupun bekerja di luar negeri, tetapi kita yang notabene memiliki ekonomi biasa itu juga bisa dengan bantuan SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang. Sangat mendukung sekali karena kesempatan bagi anak-anak muda, bagi para lulusan SMK atau mungkin S1. Kebetulan anak saya lulusan S1 pertanian. Nah, mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Anak saya itu cuma 6 bulan dia bisa sudah lancar berbahasa Jepang. Saya juga sangat mendukung, dan saya apresiasi kepada SMK Muhammadiyah 1, terutama kepada kepala sekolah. Dan saya mengharapkan Dinas Pendidikan Provinsi atau dinas setempat untuk mendukung program ini. Ya pemirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan dari pemberangkatan secara simbolis yang sudah dilakukan untuk 12 siswa SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang, di mana mereka akan berangkat siang ini menuju ke negeri Sakura atau menuju ke negeri Jepang, di mana mereka akan mengikuti program berkuliah sambil bekerja di program Ryugaku Elis International College yang berada di Jepang pemirsa. Nah, itulah tadi serangkaian acara yang sudah dibuka, dan tentunya segala harapan dan juga cita-cita kita bersama untuk kesuksesan mereka akan kita iringi dengan doa. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irma Mufita bersama juru kamera Rizky Amirullah pamit dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.